Hai sahabat bidan, kembali lagi ke YouTube channel aku. Jadi ini adalah SKB Bidan CPNS 2021 part 3 ya, yang mengenai kehamilan. Jadi FR ini berdasarkan SKB 2018 dan SKB 2019. Nah, soal dan materi ini berisi soal-soal SKB yang pernah aku ujiankan di tahun 2018 dan 2019. Jadi tahun ini adalah SKB yang ketiga ya. Saran dari aku ya, banyakin latihan soal ya, buka-buka lagi soal-soal UKOM karena agak-agak mirip kayak soal-soal UKOM ini SKB untuk kebidanannya ya. Yang ketiga, di sini bakal aku buat beberapa prediksi-prediksi soal yang menurut aku bakal keluar tahun ini. Karena materi-materi untuk SKB itu selalu update mengikuti perkembangan pemerintah dan peraturan-peraturan terbaru oleh Kemenkes ya. Oke, ini soal yang pertama ya. Ini soal yang sering dan selalu keluar. Kenapa? Karena soal ini aku dapatkan di CPNS SKB 2018 dan CPNS SKB 2019. Jadi kalian maksudnya mesti hafal ini. Oke, nomor 1. Pada ibu hamil terjadi hipervaskularisasi pada vulva dan vagina sehingga merah kebiruan. Tanda ini disebut A. Tanda Hegar, B. Tanda Chadwick, C. Tanda Piscasek, D. Tanda Braxton Hicks. Jawabannya adalah B. Tanda Chadwick. Ini aku buatkan semua pengertiannya karena bisa jadi yang keluar lagi itu bukan tanda Chadwick soal-soalnya, mungkin saja tanda Hegar atau tanda Piscasek yang dia tanyakan. Oke, kita lihat ya. Tanda Hegar, melunaknya segmen bawah rahim yang mempunyai kesan lebih tipis dapat diketahui dengan pemeriksaan bimanual. Tanda ini mulai terlihat pada minggu ke-6 dan menjadi nyata pada minggu ke-7-8. Tanda Chadwick, terjadinya perubahan pada warna porsio. Pada awalnya berwarna merah muda menjadi kebiru-biruan, selaput lendir dan vagina pun berwarna keungu-unguan. Lanjut tanda Piscasek, uterus membesar ke salah satu jurusan sehingga menonjol jelas ke jurusan pembesaran tersebut. Braxton Hicks, ibu hamil dapat merasakan kontraksi yang timbul sesekali, tepatnya berada di bagian perut bawah. Oke, jadi teman-teman hafalin ini ya. Ini soal yang kedua. Perubahan yang terjadi pada payudara ibu hamil adalah A. Hiperplasia pada areola mamae, B. Terdapat kloasma gravidarum, C. Hipertrofi pada kelenjar Montgomery, D. Mengeluarkan ASI sejak dinyatakan positif test pack. Jadi jawabannya adalah C. Hipertrofi pada kelenjar Montgomery. Ini saya kemarin dapat soal ini, tapi bisa saja teman-teman dapat yang lain ya. Teman-teman bisa pelajari materi mengenai kehamilan, perubahan-perubahan yang terjadi pada masa kehamilan, khususnya perubahan fisik ya. Nah, ini penjelasannya. Pada ibu hamil, payudara membesar dan tegang, terjadinya hiperpigmentasi kulit serta hipertrofi kelenjar Montgomery, terutama daerah areola dan papila akibat pengaruh melanofor. Puting susu membesar dan menonjol. Hipertrofi kelenjar sebasea atau lemak muncul pada areola mamae disebut tubercle. Montgomery yang kelihatan di sekitar puting susu. Kelenjar sebasea ini berfungsi sebagai pelumas puting susu. Kelembutan puting susu terganggu apabila lemak
pelindung ini dicuci dengan sabun. Puting susu akan mengeluarkan kolostrum, yaitu cairan sebelum menjadi susu yang berwarna putih kekuningan pada trimester ketiga. Ibu hamil sering mengeluh sembelit atau konstipasi. Yang mempengaruhi terjadinya sembelit adalah hormon A. Progesteron, B. Estrogen, C. HCG, D. LH, dan FSH. Jawabannya adalah A. Progesteron. Pada ibu hamil, mengalami konstipasi menjadi salah satu yang sangat wajar. Apabila jika kehamilan sudah memasuki trimester kedua sehingga trimester ketiga, memasuki trimester kedua hingga trimester ketiga. Hal ini terjadi karena adanya peningkatan hormon progesteron pada ibu ketika menjalani masa kehamilan. Hormon progesteron memengaruhi cara kerja usus yang menjadi lebih lambat. Hormon yang menyebabkan morning sickness yaitu A. Progesteron, B. Estrogen dan HCG, C. HCG dan progesteron, D. LH dan FSH. Jawabannya adalah B. Estrogen dan HCG. Estrogen dan HCG meningkat dengan efek samping mual dan muntah. Apabila mual dan muntah terjadi pada pagi hari disebut morning sickness. Bisa saja sih soalnya itu keluar apa yang dimaksud dengan morning sickness. Ini jaga-jaga aja ya guys ya, jangan sampai teman-teman nggak tahu apa itu morning sickness atau kurang paham. Ibu Rina datang ke BPM ingin memeriksakan kesehatannya. Ibu Rina mengatakan sudah telat haid 5 bulan dan merasakan ada gerakan di dalam perutnya. Dari hasil pemeriksaan bidan, vulva terlihat berwarna biru dan pemeriksaan hormon HCG positif. Pemeriksaan DJJ positif dengan DJJ 130 kali per menit dan TVU 3 jari di bawah pusat. Manakah yang termasuk tanda tidak pasti? A. Merasakan adanya gerakan di dalam perut. B. Memeriksa DJJ. C. Pemeriksaan hormon HCG. D. Vulva terlihat berwarna biru. Nah, ini ya. Kita lihat di sini. Untuk opsi A, merasakan ada gerakan di dalam perut itu termasuk tanda tidak pasti. Kenapa tidak pasti? Ini yang dikeluhkan oleh ibu, bukan didapatkan oleh si pemeriksa. Terus terlambat haid 5 bulan. Nah, ini juga tanda tidak pasti yang dikeluhkan oleh ibu. Memang dia tidak haid 5 bulan, tapi tidak mungkin juga dia dipastikan untuk hamil, makanya disebut tanda tidak pasti. Lanjut, ini pemeriksaan DJJ. Nah, ini tanda pasti. Kenapa tanda pasti? Karena tidak mungkin bising usus yang berdenyut seperti bunyi jantung atau denyutan janin. Makanya DJJ itu dia termasuk tanda pasti. Nah, untuk pemeriksaan hormon HCG dan vulva berwarna biru itu masuk ke dalam tanda mungkin. Kenapa masuk ke dalam tanda mungkin? Karena mungkin saja itu adalah diagnosa yang lain seperti hamil anggur atau molahidatidosa. Hormon HCG-nya pun juga positif. Oke teman-teman, sampai di sini mengerti ya. Makanya tanda tidak pasti itu adalah A. Merasakan adanya gerakan di dalam perut. Atau tidak, biasanya diubah kata-katanya seperti ada tendangan di dalam perut. Nah, itu sama aja ya. Intinya teman-teman hafalin ini ya, karena ini juga keluar. 2 kali aku ikut ujian SKB, ini juga keluar kok. Nah, ini masih dengan soal cerita yang sama. Di sini berapakah HPL Ibu Rika? HPL itu maksudnya hari perkiraan lahir atau TP, tafsiran persalinan. Pasti teman-teman udah tahu ya cara menghitung HPL. Tapi ini juga keluar kemarin. Walaupun hanya beberapa yang dapat, teman-teman yang lain juga share sih ada keluar ini HPL atau tidak usia kehamilan. Nah, usia kehamilan itu juga keluar. Berapakah usia kehamilan? Jadi teman-teman kalau bisa latihan menghitung memang supaya cepat. Buat ini
HPL ya. Kita lanjut aja. Untuk HPL Ibu Rika ini caranya HPHT ditambah 7 dikurang 3 dan ditambah 1. 7 itu untuk tanggalnya, minus 3 itu untuk bulannya, dan 1 itu untuk tahunnya. Ini untuk perhitungan atau rumus yang plus 7 minus 3 plus 1 itu untuk bulan 4 sampai bulan 12. Jika dia awal-awal bulan seperti bulan 1, 2, 3 itu caranya plus 7 plus 9 dengan tahun tetap. Teman-teman pasti tahu ya. Kalau teman-teman belum paham bisa share video aku yang di bawah. Aku udah mengajarkan cara menghitung HPL dengan cara menghitung UK dengan cepat. Karena biasanya kami di ruangan itu menghitung UK itu tidak boleh pakai kalkulator buat yang mahasiswa ya, tapi kalau buat yang sudah senior boleh juga. Tergantung saja. Nah, sekian dulu video dari saya. Insya Allah besok saya bakal buat video untuk SKB umum. Aku selang-seling ya video yang aku upload. Semoga video ini bermanfaat ya teman-teman. Tetap semangat dan jangan mudah menyerah. Pokoknya kejar terus cita-cita kalian sampai dapat. Salam dari saya.